Pernahkah Anda memperhatikan anggota keluarga, terutama orang tua, yang tiba-tiba mengeluh leher terasa kaku, tegang, atau bahkan nyeri saat sedang beraktivitas di rumah? Mungkin Anda mengira itu hanya pegal biasa akibat salah posisi tidur atau terlalu lama duduk. Namun, tahukah Anda bahwa keluhan sederhana seperti ini bisa menjadi petunjuk penting tentang kondisi kesehatan yang lebih serius? Seringkali rasa kaku di leher dianggap sepele dan diabaikan begitu saja. Padahal, tubuh kita sebenarnya sedang memberi sinyal peringatan. Salah satu penyebab yang jarang disadari adalah tingginya kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol yang menumpuk bisa menyebabkan aliran darah ke otot-otot leher terganggu, sehingga muncul rasa kaku dan tidak nyaman. Kolesterol jahat, atau LDL, diam-diam menumpuk di dinding pembuluh darah. Proses ini berlangsung perlahan, tanpa gejala yang jelas, hingga akhirnya menyumbat aliran darah. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan jantung dan otak, bahkan meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Banyak orang akhirnya terjebak dalam dilema. Harus minum obat penurun kolesterol seumur hidup, atau justru takut dengan efek samping obat yang bisa memengaruhi organ lain. Tidak sedikit yang merasa bingung dan khawatir, apalagi jika harus mengonsumsi obat setiap hari. Karena itulah, banyak yang mulai mencari alternatif alami yang lebih aman dan minim efek samping. Dapur rumah pun menjadi tempat berburu solusi, dari rempah-rempah hingga tanaman herbal yang mudah ditemukan sehari-hari. Pertama adalah daun salam. Daun yang biasanya hanya digunakan sebagai penyedap masakan ini ternyata menyimpan rahasia besar untuk kesehatan, khususnya dalam menurunkan kolesterol. Daun salam, yang sering kita anggap remeh, ternyata memiliki kandungan senyawa aktif yang mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan rutin mengonsumsinya, baik sebagai campuran masakan atau diolah menjadi minuman herbal, manfaatnya bisa dirasakan secara nyata. Penelitian modern telah membuktikan bahwa daun salam bukan sekadar mitos warisan nenek moyang. Berbagai studi ilmiah menunjukkan, ekstrak daun salam mengandung antioksidan dan senyawa yang efektif menurunkan kolesterol, HIV, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Apakah Anda penasaran bagaimana cara memanfaatkan daun salam secara tepat untuk kesehatan? Di video ini, kita akan membongkar rahasia dan langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan di rumah. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, demi kesehatan keluarga tercinta. Setiap langkah yang akan Anda pelajari di video ini adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan keluarga, agar tetap bahagia dan terhindar dari risiko penyakit berbahaya. Yuk, simak sampai akhir dan temukan solusi alami yang sudah terbukti secara ilmiah. Banyak yang skeptis, mana mungkin herbal bisa menurunkan kolesterol? Faktanya, penelitian membuktikan air rebusan daun salam selama 7 hari bisa menurunkan kolesterol total secara signifikan. Herbal dan sains bisa berjalan beriringan. Mitos bahwa kolesterol hanya bisa dikendalikan obat seumur hidup sudah terbantahkan. Kuncinya disiplin dan pemahaman, bukan sekadar pil. Jangan biarkan mitos menutup peluang solusi alami. Siap mengenal lebih dalam kekuatan daun salam? Daun salam lebih dari sekadar penyedap masakan. Di dalamnya ada flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri, prajurit yang melawan kolesterol jahat. Flavonoid dan tanin bertindak sebagai antioksidan, menghambat penyerapan kolesterol di usus. Daun salam juga mempercepat metabolisme lemak dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Jika diabaikan, kolesterol jahat menumpuk, risiko jantung dan stroke meningkat. Dengan memahami mekanismenya, kita makin yakin merekrut daun salam sebagai pelindung tubuh. Sekarang mari pelajari cara meraciknya. Saatnya praktik. Kini, mari kita mulai langkah demi langkah membuat ramuan alami yang telah dipercaya turun-temurun untuk menjaga kesehatan jantung. Proses ini tidak tapi juga bisa menjadi momen menyenangkan bersama keluarga di rumah. Dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur, Anda bisa merasakan manfaat besar untuk kesehatan. Resep ini sederhana dan terbukti. Anda hanya perlu menyiapkan beberapa bahan utama, seperti daun salam segar, air bersih, dan panci yang sesuai. Catat langkah-langkahnya di buku resep agar mudah diingat dan bisa dibagikan ke orang terdekat. Siapkan 15-20 lembar daun salam segar, cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan debu.
Pilih daun yang masih hijau dan tidak layu agar khasiatnya maksimal. Proses mencuci ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas ramuan. Setelah itu, masukkan daun salam ke dalam panci stainless atau tanah liat, lalu tambahkan 600 ml air bersih. Gunakan api sedang agar proses perebusan berjalan perlahan dan zat aktif dalam daun salam bisa larut sempurna ke dalam air. Rebus selama 15-20 menit hingga air tersisa setengahnya. Anda bisa menggunakan timer agar tidak lupa. Proses perebusan ini akan membuat air berubah warna dan mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Air akan berubah kecoklatan dan aromanya khas. Setelah selesai, saring ramuan untuk memisahkan daun dari air rebusan. Biarkan hangat sebelum diminum agar lebih nyaman di perut dan mudah diserap tubuh. Jika merebus terlalu sebentar, khasiatnya tidak maksimal. Pastikan Anda mengikuti waktu perebusan dengan tepat. Mudah, bukan? Dengan sedikit ketelatenan, Anda bisa membuat minuman sehat yang bermanfaat untuk jantung. Di bagian berikutnya, kita bahas aturan minumnya. Penting untuk mengetahui kapan dan berapa banyak ramuan ini sebaiknya dikonsumsi agar hasilnya optimal dan aman untuk tubuh. Pastikan setiap langkah dilakukan dengan benar untuk hasil optimal. Dengan mengikuti petunjuk ini, Anda telah mengambil langkah nyata menuju hidup yang lebih sehat dan jantung yang lebih kuat. Kunci keberhasilan ada di aturan minum yang disiplin. Minum 1 gelas pagi setelah sarapan, 1 gelas malam sebelum tidur, selama 7 hari berturut-turut. Ini membantu mengontrol kolesterol sepanjang hari dan membersihkan sisa kolesterol saat tidur. Setelah seminggu, cek kolesterol di laboratorium. Jangan kaget jika angkanya turun drastis. Jika aturan dilanggar, hasilnya tidak optimal. Konsistensi adalah kunci. Mau hasil nyata, ikuti dosisnya. Selanjutnya, apa yang boleh dan tidak boleh dicampur ke dalam ramuan ini? Bolehkah menambah bahan lain? Boleh, asal tepat. Tambahkan kayu manis atau jahe saat merebus untuk manfaat ekstra. Setelah hangat, madu murni bisa jadi pemanis sehat. Dilarang keras menambah gula pasir atau manis buatan, ini justru memperburuk kolesterol. Ramuan ini pendamping, bukan pengganti obat dokter. Jangan hentikan obat tanpa konsultasi medis. Seni meramu adalah soal manfaat, bukan sekadar rasa. Sudah tahu aturannya? Saatnya dengar kisah nyata dari pengguna. Kisah nyata lebih meyakinkan dari teori. Ketika kita mendengar langsung dari mereka yang telah mengalami perubahan nyata, kita lebih mudah percaya dan termotivasi. Ibu Wati, 65 tahun, kolesterol selalu di atas 250 mg/dl. Leher kaku, mudah lelah. Setiap hari adalah perjuangan baginya, dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Setelah rutin minum rebusan daun salam pagi dan malam selama seminggu, kolesterolnya turun ke 105 mg/dl. Perubahan ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi juga perubahan besar dalam kualitas hidupnya. Badan lebih bugar, leher tidak kaku. Ibu Wati kini bisa menikmati aktivitas sehari-hari tanpa rasa sakit yang mengganggu. Banyak testimoni serupa di forum kesehatan. Orang-orang berbagi pengalaman mereka, memberikan harapan dan inspirasi bagi yang lain. Bayangkan jika Ibu Wati tetap skeptis, ia mungkin masih bergantung obat dan cemas. Ketidakpastian dan ketakutan akan terus menghantui hari-harinya. Satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti rebusan daun salam bisa menjadi awal dari perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Kisah mereka adalah harapan bagi kita semua. Setiap cerita sukses adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin, dan kita semua bisa mencapainya. Masih ada bonus manfaat dari daun salam yang perlu Anda tahu. Selain menurunkan kolesterol, daun salam juga memiliki berbagai manfaat kesehatan lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Daun salam bukan hanya untuk kolesterol. Senyawa aktifnya juga membantu menurunkan gula darah, cocok untuk penderita diabetes. Sifat antiinflamasinya meredakan nyeri sendi dan radang ringan. Baik juga untuk pencernaan, mengatasi kembung dan sembelit. Satu ramuan, banyak manfaat. Jangan hanya fokus pada kolesterol, dapatkan bonus kesehatan lainnya. Selanjutnya kita akan bahas daun asam Jawa. Kenalkan, daun asam Jawa, pahlawan hijau yang sering terlupakan. Bukan buahnya, tapi daunnya yang kaya flavonoid dan saponin, terbukti menurunkan kolesterol. Flavonoid melindungi pembuluh darah. Saponin mengikat kolesterol di usus agar keluar dari tubuh. Penelitian membuktikan,
Daun ini efektif dan minim efek samping. Bayangkan saponin seperti spons yang menyerap kolesterol sebelum masuk ke darah. Jangan abaikan apotek hidup di sekitar kita. Saatnya manfaatkan daun asam jawa sebagai solusi alami. Bagaimana cara membuat ramuan daun asam jawa? Ambil segenggam daun muda, cuci bersih. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Gunakan panci stainless atau tanah liat, hindari aluminium. Setelah mendidih dan air menyusut, saring dan tunggu hangat. Minum air rebusan ini, rasanya sepat tapi manfaatnya besar. Pastikan langkahnya benar agar senyawa aktif terekstrak maksimal. Ramuan sederhana, hasil luar biasa. Konsumsi 1 gelas, 225 ml air rebusan daun asam jawa setiap pagi sebelum sarapan. Konsistensi adalah kunci, minum setiap hari, jangan berlebihan. Lakukan rutin minimal 1 hingga 2 minggu untuk hasil optimal. Setelah 2 minggu, cek kolesterol untuk memantau perubahan. Jangan minum sembarangan atau berlebihan, cukup 1 gelas per hari. Catat hasilnya agar tahu perkembangan. Disiplin dalam konsumsi, hasilnya akan terasa. Ramuan saja tidak cukup jika pantangan diabaikan. Hindari makanan tinggi lemak jenuh dan transgorengan, jeroan, kulit ayam, makanan bersantan, sosis, kornet. Kurangi gula berlebih dari minuman manis, kue, dan sirup. Gula berlebih juga memicu lemak darah. Jika pantangan dilanggar, ramuan tidak akan efektif. Jangan salahkan ramuannya jika hasilnya tidak maksimal. Komitmen Anda yang menentukan. Dukung ramuan dengan pola makan sehat. Pak Budi adalah seorang pensiunan guru yang tinggal di pinggiran kota kecil di Indonesia. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh semangat, selalu menjadi panutan bagi murid-muridnya. Namun, setelah pensiun, Pak Budi mulai menikmati waktu luangnya dengan mencoba berbagai makanan khas Indonesia, terutama rendang yang gurih dan martabak manis yang legit, 2 makanan favoritnya sejak dulu. Sayangnya, kebiasaan makan enak ini membawa konsekuensi. Suatu hari, saat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, Pak Budi terkejut melihat hasil lab. Kadar kolesterolnya melonjak hingga 280 mg/dl, jauh di atas batas normal. Ia mulai merasa khawatir, apalagi dokter menyarankan untuk segera mengubah gaya hidup. Awalnya Pak Budi hanya mengandalkan obat penurun kolesterol yang diresepkan dokter, berharap semuanya akan kembali normal. Namun, setelah beberapa bulan, ia menyadari kolesterolnya tetap naik turun, tidak stabil. Anaknya yang peduli kemudian mengenalkan ramuan tradisional dari daun asam jawa. Setiap pagi, Pak Budi mulai rutin meminum ramuan ini, yang dibuat dari daun asam jawa segar, sedikit madu, dan air hangat. Awalnya, rasanya agak asing di lidah, tapi Pak Budi tetap berusaha demi kesehatannya. Selain minum ramuan herbal, Pak Budi juga mulai mengubah pola makannya secara perlahan. Ia belajar memasak sendiri, memilih bahan-bahan yang lebih sehat, dan mengurangi makanan berlemak tinggi. Kini, di meja makannya lebih sering tersaji sayur-sayuran segar, ikan yang kaya omega-3, dan lauk pauk yang direbus atau dikukus. Ia juga mulai menikmati proses memasak, mencoba berbagai resep sehat yang direkomendasikan oleh anaknya. Tidak hanya itu, Pak Budi menambah porsi buah-buahan setiap hari. Minggu pertama menjalani pola makan baru terasa sangat berat baginya. Ia sering rindu makanan lamanya dan sempat merasa putus asa. Namun dengan dukungan keluarga, ia perlahan mulai terbiasa. Memasuki minggu kedua, tubuhnya mulai terasa lebih ringan dan segar. Setelah 2 minggu menjalani perubahan ini, Pak Budi kembali memeriksakan kolesterolnya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Kolesterolnya turun drastis ke angka 190 mg/dl. Ia merasa lebih sehat, bugar, dan penuh energi. Kisah Pak Budi membuktikan bahwa ramuan herbal tradisional dan perubahan gaya hidup sehat benar-benar bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Kini, ia menjadi inspirasi bagi teman-teman sebayanya untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Ramuan daun asam jawa butuh dukungan gaya hidup sehat. Lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi 30 menit. Sinar matahari dan gerak tubuh bantu tingkat kolesterol baik, HDL. Perbanyak serat dari buah, sayur, dan biji-bijian. Serat membantu mengikat kolesterol di usus, bekerja sama dengan ramuan. Jika malas bergerak dan makan sembarangan, ramuan jadi kurang efektif. Bangun sinergi, jadikan ramuan pemicu hidup sehat. Banyak orang mencari rahasia keberhasilan dalam berbagai hal, terutama dalam menjaga kesehatan di usia lanjut.
Namun seringkali kita lupa bahwa kunci utama keberhasilan bukan terletak pada ramuannya, obatnya, atau metode yang paling canggih sekalipun. Kunci sejatinya adalah konsistensi. Konsistensi adalah pondasi yang membuat setiap usaha kecil menjadi kebiasaan yang berdampak besar. Tanpa konsistensi, semua usaha hanya akan menjadi angan-angan. Resep terbaik, ramuan paling mujarab, atau tips paling viral pun tak akan membawa hasil jika hanya dilakukan 2 hari lalu berhenti. Banyak yang semangat di awal, mencoba berbagai cara, namun menyerah ketika hasil tak kunjung terlihat. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang hari demi hari. Konsistensi minum ramuan, makan sehat, dan bergerak setiap hari adalah kunci yang membuka pintu perubahan. Setiap tegukan ramuan, setiap piring makanan sehat, dan setiap langkah kaki di pagi hari, perlahan-lahan membangun tubuh yang lebih kuat dan sehat. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting adalah terus melangkah, sekecil apapun usahanya. Banyak yang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak sabar dan mudah menyerah. Rasa putus asa sering datang ketika hasil belum terlihat, padahal tubuh sedang berproses. Ingat, setiap perubahan butuh waktu. Jangan biarkan kegagalan kecil membuat kita berhenti berusaha. Tubuh kita butuh waktu untuk pulih dan beradaptasi. Jangan berharap hasil instan, karena proses penyembuhan dan perbaikan membutuhkan kesabaran. Setiap hari yang dijalani dengan komitmen adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jadikan perjalanan ini sebagai komitmen jangka panjang, bukan sekadar coba-coba. Tulis target harian, tempelkan motivasi di tempat yang mudah terlihat, dan catat setiap kemajuan sekecil apapun. Dengan begitu, semangat kan tetap terjaga dan konsistensi menjadi lebih mudah. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan dukungan di kolom komentar. Ceritakan perjalananmu, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan kecil yang sudah diraih. Dukungan dari sesama akan membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan menyenangkan. Ingatlah, kesehatan orang tua adalah harta yang tak ternilai. Konsistensi dalam menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bentuk cinta terbaik untuk keluarga. Setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menjadi warisan berharga untuk masa depan bersama. Terakhir, jahe merah, Zingiber officinale var rubrum. Kenapa jahe merah? Karena kandungan gingerol dan shogaolnya jauh lebih tinggi dibanding jahe biasa. Sejak dulu, nenek moyang kita mengandalkan jahe merah untuk mengatasi masuk angin, pegal, dan peredaran darah. Kehangatannya melebarkan pembuluh darah, membantu membersihkan plak kolesterol. Jahe merah punya aroma tajam, rasa pedas menghangatkan, dan minyak atsiri tinggi sebagai anti-inflamasi. Kolesterol jahat DL, berbahaya saat teroksidasi dan menyebabkan peradangan. Jahe merah meredakannya. Rutin minum jahe merah, badan terasa lebih enteng dan segar. Jahe merah bukan sekadar bumbu, tapi apotek hidup yang kaya manfaat. Selanjutnya, kita bahas bagaimana jahe merah secara ilmiah menurunkan kolesterol. Bagaimana jahe merah menurunkan kolesterol? Gingerol dalam jahe merah menghambat enzim HMG-CoA reduktase, pabrik kolesterol di tubuh, sehingga produksi kolesterol berlebih berkurang. Kerjanya mirip obat statin, tapi alami. Jahe merah kaya antioksidan, melindungi LDL dari oksidasi, sehingga mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Jahe merah juga membantu mengubah kolesterol menjadi asam empedu, yang kemudian dibuang lewat feses. Efek hangatnya melancarkan peredaran darah, meringankan kerja jantung, dan menjaga pembuluh darah tetap sehat. Hasilnya, bukan hanya kolesterol turun, tapi kesehatan jantung pun membaik. Satu rimpang kecil, mekanisme kerja luar biasa. Ini bukti kebesaran Allah. Setelah tahu caranya, pasti makin semangat mencoba resepnya kan? Yuk, lanjut ke resep praktisnya. Bagaimana cara mengolah jahe merah agar manfaatnya maksimal? Siapkan 1-2 ruas jahe merah, 1 batang sereh, 300 ml air matang, dan madu murni secukupnya. Cuci bersih jahe merah, cukup disikat, lalu geprek bersama sereh. Masukkan ke panci, tuang air, panaskan dengan api kecil hingga muncul gelembung kecil, jangan sampai mendidih keras. Proses ini sekitar 5-7 menit, lalu matikan api dan diamkan hingga hangat. Saring ke gelas, tambahkan madu saat air sudah suam-suam kuku. Aduk rata, ramuan siap diminum. Minum rutin 1 kali sehari, pagi sebelum sarapan atau malam sebelum tidur. Dengan cara ini, manfaat jahe merah, sereh, dan madu terserap optimal. Mudah bukan? Konsistensi adalah kunci. Siap mencoba di rumah?
Aturan konsumsi jahe merah penting agar hasil maksimal dan aman. Wajib, gunakan jahe merah segar, konsumsi rutin 2-4 minggu, dan berdoa sebelum minum. Boleh tambahkan kayu manis atau cengkeh untuk khasiat ekstra, sesuaikan waktu minum sesuai kenyamanan. Dilarang pakai gula pasir, konsumsi berlebihan, atau hentikan obat dokter tanpa konsultasi. Jika punya maag, jangan minum saat perut kosong, makan kurma dulu. 1 hingga 2 ruas jahe merah per hari cukup. Jika konsumsi obat pengencer darah, konsultasikan ke dokter. Ramuan ini pendamping, bukan pengganti obat dokter. Sehat butuh ilmu, jangan asal ikut-ikutan. Dengan aturan ini, manfaat jahe merah bisa dirasakan optimal dan aman. Selanjutnya, kita lihat kisah nyata yang inspiratif. Kisah nyata Pak Budi, pensiunan guru 65 tahun, kolesterol total 210 mg per dl, LDL 190 mg dl, kategori sangat tinggi. Pak Budi merasa sangat khawatir dengan kondisi kesehatannya. Setiap kali melihat hasil lab, ia merasa cemas dan takut akan risiko penyakit jantung. Pak Budi khawatir efek samping obat, ingin coba cara alami. Ia mulai mencari alternatif yang lebih aman dan alami untuk menurunkan kolesterolnya, tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Saya sarankan, rutin minum jahe merah, yang dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan. Jahe merah dapat membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan sirkulasi darah. Kurangi nasi putih dan gula, perbanyak jalan kaki. Mengubah pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik adalah langkah penting dalam menurunkan kolesterol secara alami. Setelah sebulan, kolesterol total turun ke 100 mg per day, LDL ke 120 mg, normal. Hasil ini membuat Pak Budi sangat bahagia dan lebih percaya diri dengan kesehatannya. Keluhan pusing dan leher kaku hilang, badan lebih bugar, bahkan aktif kerja bakti. Pak Budi merasa lebih energik dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Ini bukti kombinasi ramuan alami, pola makan sehat, dan aktivitas fisik bisa menurunkan kolesterol. Banyak testimoni serupa menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dapat memberikan hasil yang signifikan. Dan aktivitas fisik bisa menurunkan kolesterol. Banyak testimoni serupa dari orang-orang yang telah mencoba metode ini dan merasakan manfaatnya. Tubuh kita bisa memperbaiki diri jika diberi kesempatan. Jahe merah bukan sihir, tapi pemicu penyembuhan alami. Kunci keberhasilan, disiplin, konsistensi, dan keyakinan bahwa perubahan positif bisa dicapai. Sabar dan yakin. Dengan pendekatan yang tepat, siapapun bisa mencapai kesehatan yang lebih baik. Anda pun bisa merasakan perubahan yang sama. Mulailah dengan langkah kecil dan lihatlah perubahan besar yang bisa terjadi. Mau tahu manfaat lain jahe merah? Simak terus. Kami akan membahas lebih banyak tentang manfaat kesehatan jahe merah di episode berikutnya. Jahe merah bukan hanya untuk kolesterol. Rutin konsumsi jahe merah juga menyehatkan pencernaan, mengatasi kembung, mual, dan melancarkan BAB. Sifat antiinflamasinya membantu mengurangi nyeri sendi, cocok untuk lansia. Banyak yang melaporkan sendi lebih lentur setelah rutin minum jahe merah. Jahe merah juga baik untuk otak. Antioksidannya melindungi sel otak dari stres oksidatif, menurunkan risiko Alzheimer. Fungsi kognitif dan daya ingat tetap tajam di usia senja. Jahe merah juga memperkuat sistem imun, membantu tubuh melawan infeksi. Sifat antivirus dan antibakterinya membuat tubuh lebih tahan terhadap flu dan batuk. 1 gelas sehari manfaatnya berlipat. Paket sehat lengkap, sayang jika dilewatkan. Sudah sampai di akhir pembahasan, saatnya bertindak. Ilmu tanpa amal tak ada gunanya. Kapan mulai? Jangan tunggu nanti, mulai sekarang. Cek dapur Anda, daun salam, daun asam jawa dan jahe merah sudah ada. Jika belum, masukkan ke daftar belanja. Jadikan ini investasi kesehatan keluarga. Ajak keluarga membuat dan minum bersama. Jadi aktivitas sehat yang menyenangkan. Mencegah lebih baik dan murah daripada mengobati. Ambil kendali atas kesehatan Anda sekarang juga. Tulis di komentar keluhan atau pengalaman Anda. Mari saling dukung untuk hidup sehat. Kesehatan adalah nikmat besar. Syukuri dengan menjaganya.